Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 7A2 kelompok 2 dengan atas nama Daniel Abdori, Muhammad Ahmad Firdausi Roki, Rohman Firmansyah, Rizky Ahmadillah, dan Ahmad Iswandi akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan tema menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, petani tembakau, masyarakat Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klarifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Kartasaputra 2012. Pengertian iklim yang pertama menurut Kartasaputra, iklim adalah rata-rata dengan keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, yang sifatnya tetap. Dilansir dari National Geographic, iklim adalah pula cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala, paling tidak sekali sepanjang tahun, dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan mata pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk bagi tropis adalah wilayah terletak pada garis lintang 2,5 derajat dan 2,3 derajat. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 35 derajat sampai 66,5 derajat, atau berada di utara dan selatan khatulistiwa, atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 derajat di utara sampai 35 derajat di utara dan 23,5 derajat di selatan sampai 35 derajat di selatan. Daerah iklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, suhu, dan musim dingin. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35 sampai 66,5 derajat di utara dan 35 bintang selatan dan 66,5 derajat di selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya iklim maritim. Iklim maritim sangat dipenuhi oleh lautan yang mempertahankan suhu yang cukup stabil di sepanjang musim karena angin yang ada di barat iklim maritim sedang. Tapi barat benua di daerah ini paling sering mengalami iklim laut. Daerah seperti itu adalah area barat, khususnya Inggris, Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara bagian barat pada antara 40 dan 60 derajat garis katulistiwa. Iklim kontinental. Iklim kontinental meningkat ke daratan, yang musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin. Agar pengaruh tanah terhadap penerimaan dan jadikan panas meningkat. Wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa. 4. Iklim dingin atau kutub. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan bulannya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis katulistiwa, dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat dekat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser atau lapisan es permanen semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 derajat Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari tropis
0 derajat sampai dengan 23,5 derajat. Iklim tropis 23,5 derajat sampai 40 derajat. Sedang 40 derajat sampai 60 derajat setengah. Dingin 60,5 derajat sampai 90 derajat. Data Indonesia, data kronologis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dari jumlah pulau mencapai 13.466. Luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara. Data Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang untuk kondisi suhu dan normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan musim kemarau. Kabupaten Sangat adalah suatu daerah yang berada di Pulau Nambangula dan menjadi salah satu wilayah provinsi Jawa Timur serta menjadi bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Sampang memiliki iklim tropis sama halnya dengan wilayah Indonesia, sehingga musim yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sampang beraneka ragam, dari kegiatan perdagangan, pertanian, industri, nelayan, peternakan, dan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sampang. Ada kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh musim hujan maupun musim kemarau. Ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan penghasilan masyarakat. Terus kegiatan ekonomi masyarakat Sampang yang terpengaruh oleh musim yaitu kegiatan petani menanam tembakau. Salah satu petani asal Kabupaten Nongkrong Sampang, Zainuddin, mengatakan bahwa saat ini kondisi tanaman tembakau miliknya saat ini lagi sebab beberapa hari diguyur hujan lebat, bahkan 2 hari berturut-turut, sedangkan tanaman tembakau tidak bisa tumbuh oleh kondisi air berlebihan. Cuaca ini membuat tembakau yang sudah tertanam sejak sebulan lalu berpotensi gagal panen. Tentu ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak mengalami kerugian saat musim hujan, yaitu masyarakat harus mencari penghasilan lain selain menanam tembakau. Masyarakat bisa melakukan kegiatan produksi lain seperti menanam jagung, kacang, atau jenis tanaman lain yang tahan terhadap air hujan. Sehingga dari hasil analisis pembagian iklim matahari dapat kami tarik kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan data astronomis, Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Modifikasi iklim tropis kegiatan ekonomi masyarakat Cakung Kabupaten Sampang saat musim hujan, hasil produksi tembakau cenderung gagal panen sehingga masyarakat akan mengalami kerugian. 4. Untuk mengatasi kerugian, masyarakat perlu mengubah pola produksi saat musim hujan, yaitu dengan seperti menanam jagung, kacang, atau jenis tanaman lain yang terhadap air hujan, sehingga masyarakat tetap mempunyai penghasilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang punya disampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.